Yang fardu atau yang sunnah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Sekarang sampai halaman 76 Maratibus Siwak itu ya? Benar itu, Maratibus Siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maratibus Siwaki lahu khamsatu maratibah. Al-awwalu an yakuna bi'udil araki. Al-thani thumma jaridin nakhli. Al-thalithu thumma عود الزيتون. الرابع ثم كل عود له رائحة إلا الريحان. الخامس ثم بقية الأعواد وكل مرتبة لها خمسة مراتب أخرى فالمجموع خمسة وعشرون مرتبة فأفضل المراتب الأول أن يكون بالأراك المندى بالماء. الثاني ثم المندى بماء الورد. الثالث ثم المندى بالريق. الرابع ثم الرتب. الخامس ثم اليابس. قال بعضهم
قال بعضهم في هذه المراتب أراك جريد النخل زيتون رتبت قطيب ريح باقي الأعواد كملا وكل مندا ما فما الورد ريقه فذو اليبس رطب في السواك إدري واعملا كيفية مسكه أن يجعل خنصر اليد اليمنى تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام تحته عند رأسه كيفية استعماله في الأسنان أرضا وفي اللسان طولا وذلك بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه في الأسنان العليا والسفلى ظاهرا وباطنا ثم يفعل ذلك في جانب فمه الأيسر طوله يسن أن لا يزيد على شبر ولا ينقص عن 4 أصابع الدعاء في أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وأبصر به لساني وبارك لي فيه وأثبني عليه يا أرحم الراحمين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله على من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Maratibus siwaki, tingkatan-tingkatan siwak. Lahu khamsatu maratiba, siwak memiliki 5 tingkatan. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna bi'udil araki, siwak itu dengan kayu arak, seperti kayu-kayu yang suka dibawa oleh jamaah haji umrah, itu disebut dengan kayu arak. Ini menempati tempat yang pertama. Ini menempati tempat yang pertama, yaitu an yakuna bi'udil araki, siwak tingkatan yang pertama menggunakan kayu arak. As-tsani, yang kedua, thumma jaridin nakhli, kemudian bersiwak menggunakan pelepah korma. Yang kedua, bersiwak menggunakan pelepah korma. Jadi tingkatan yang pertama bersiwak menggunakan kayu arak.
Kayu arok, kayu yang suka dibawa oleh jamaah haji umrah itu disebut dengan kayu arok. Yang kedua adalah menggunakan pelepah korma. Yang ketiga thumma udiz zaituni. Yang ketiga adalah kayu dari pohon zaitun. Yang ketiga adalah bersiwak menggunakan kayu dari pohon zaitun. Ar-rabi'u yang keempat, summa kulli 'udin lahu raihatun. Kemudian menggunakan setiap kayu yang ada wanginya. Illa raihana, kecuali kayu raihan. Yang dibilang raihan tuh, kayu raihan nggak boleh dipakai tuh. Jadi semua kayu yang ada wanginya boleh dipakai untuk menggunakan sebagai siwak, kecuali kayu raihan. Jadi semua kayu yang ada wangi-wangiannya diperbolehkan untuk dipakai bersiwak, kecuali kayu raihan. Al-khamisu yang kelima, thumma baqiyatil a'wadi. Kemudian kayu-kayu yang lainnya. Jadi tingkatan siwak ada 5 tingkatan. Yang pertama bersiwak menggunakan kayu arak. Yang kedua bersiwak menggunakan pelepah korma. Yang ketiga bersiwak menggunakan kayu dari pohon zaitun. Yang keempat bersiwak menggunakan kayu yang ada wangian kecuali kayu raihan. Yang kelima kayu-kayu yang lainnya. Wa kullu martabatin, jadi yang kita pakai alhamdulillah itu merupakan tingkatan yang pertama itu bersiwak menggunakan kayu arak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena itu semua merupakan apa? Tingkatan yang pertama sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu martabatin laha khamsatu maratiba ukhra. Setiap tingkatan itu ada 5 tingkatan lagi. Kan tadi 5 itu. Setiap tingkatan ada 5 lagi tingkatannya. Fal majmu'u, maka total seluruhnya adalah khamsatun wa ishruna martabatan. Semua ada 25 tingkatan. Tingkatan yang di atas tersebut tadi yang 5 itu masing-masing ada 5 tingkatan lagi. Nah, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25 tingkatan. Fa afdalul maratibi, maka tingkatan yang paling utama adalah al-awwalu, yang pertama, an yakuna bil arakil munadda bil ma'i. Bersiwak menggunakan kayu arak yang dilembabkan dengan air. Ini tingkatan yang pertama. Siwak kita basahin dulu pakai air. Dan sunnah jangan lupa siwak itu dicuci setiap kali kita pakai. Jangan sampai 2 tahun baru dicuci, jangan. Setahun jangan juga. Pokoknya setiap kali kita pakai, maka sunnah untuk diapakan? Untuk dicuci. Habis subuh pakai itu, baca Quran, sholat segala macam pakai, selesai cuci buru-buru itu. Jadi itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai siwak doang, tapi cuci setiap kali pakai siwak, itu sunnah untuk dicuci. Jadi yang pertama bersiwak menggunakan kayu arak. Kayu arak yang diapakan? Yang dilembabkan menggunakan air. Direndam dulu pakai air. Kayu siwak yang kita punya rendam dulu pakai air, baru kita pakai bersiwak. Ini menempati tempat yang pertama, menempati tingkatan tempat yang pertama. Yang kedua adalah thummal munadda bima ilwardi. Kemudian kayu araknya dilembabkan dengan air mawar. Jarang dipakai nih, tapi sunnah ini. Tingkatan yang kedua itu. Yang pertama, siwak yang kita punya lembabkan, celupin dulu di air biasa udah. Itu merupakan tingkatan siwak yang pertama. Cara menggunakan siwak. Siwaknya celupin dulu di air, baru kemudian kita pakai. Ini merupakan menempati tempat siwak yang pertama. Yang kedua, siwak yang kita punya, kayu araknya itu dilembabkan dengan air apa? Dengan air mawar. Jarang kita kerjain ini. Tingkatan yang kedua jarang kita kerjakan. Yang ketiga, thummal munadda birriqi. Yang ketiga yang sering kita kerjain nih. Yang pertama jarang.
Yang kedua jarang. Yang ketiga yang sering ini. Tsummal munadda birriqi. Kemudian dilembabkan dengan air ludah. Yang sering kita begitu tuh. Diludahin tuh, digigit-gigit itu siwak tuh. Jadi sunnah yang ketiga, siwak itu dilembabkan dengan air ludah kita. Jangan ludah orang, jangan. Jadi kita udah sendiri. Yang keempat, ar-rabi'u tsumma ratbi. Kemudian siwak menggunakan kayu arak yang basah. Sunnah itu yang keempat. Yang kelima, tsummal yabisi. Kemudian bersiwak menggunakan kayu arak yang kering. Jadi itu merupakan tingkatan yang pertama. Yang semua sama itu. Yang semua kalau di total seluruhnya ada 25 tingkatan. Afdalnya ini. Tingkatan yang paling afdal tadi siwak yang kita punya kayu aroknya dilembabkan menggunakan air tuh. Praktekin tuh, amalin tuh. Sebelum dipakai siwak kita lembabin dulu, rendam dulu di air, baru kemudian kita pakai. Yang kedua adalah siwak yang kita punya kayu aroknya dilembabkan dengan air mawar, juga boleh diamalkan tuh. Yang ketiga adalah siwak yang kita punya kayu aroknya dilembabkan dengan air ludah. Yang keempat, siwaknya itu menggunakan kayu arak yang apa? Yang basah. Yang kelima, menggunakan siwak dengan kayu arak yang kering. Yang sering kita pakai yang 3 sama yang 5 yang sering itu yang sering kita amalin tuh. Yang bercampur dilembabkan dengan air ludah, kemudian yang kering itu yang sering kita amalin. Tingkatannya yang ketiga dan yang kelima. Jadi total seluruhnya ada tadi berapa? 25 tingkatan. Qala ba'duhum fi hadhil maratibi. Berkata sebagian ulama pada tingkatan-tingkatan ini, arakun jaridun nakhli zaitunun ruttibat fatibun rihun baqil a'wadi kammila wa kullu munaddal ma'i famal wardi riquhu fadul yabsi ratbun fis siwakidri wa'malah. Itu keterangannya yang di atas sebelumnya itu. Tingkatan-tingkatan yang semuanya ada 5. Pertama, bersiwak dengan kayu arak yang dilembabkan dengan air. Yang kedua, bersiwak dengan kayu arak yang dilembabkan dengan air mawar. Yang ketiga, bersiwak dengan kayu arak yang dilembabkan dengan air ludah. Yang keempat, menggunakan kayu arak yang basah. Yang kelima, menggunakan kayu arak yang kering. Itu keterangan dari bait syair tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya itu? Cara megang siwak nggak sembarangan tuh. Ada aturannya tuh. Ada aturan yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kaifiatnya tuh? Kaifiyatu maskihi, tata cara memegang siwak. An yuj'ala khinsirul yadil yumna tahtahu. Yang pertama, dijadikan kelingking tangan yang sebelah kanan di bawahnya. Jadi paling bawah taruh kelingking tangan yang sebelah kanan di bawah siwak. Wal binsiru wal wusta wasabbabatu fawqahu. Yang kedua, jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atas siwak. Jadi pertama, kelingking tangan yang sebelah kanan taruh di bagian paling bawah siwak. Yang kedua, jari manis, jari tengah, jari telunjuk taruh di atas bagian siwak. Yang ketiga, wal ibhamu tahtahu inda ra'sihi. Yang ketiga, ibu jari taruh di bawah kepala dari siwaknya. Itu tata cara megang siwak. Pertama, kelingking tangan yang sebelah kanan taruh di bawah siwak. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Jari manis, jari tengah, telunjuk taruh di atas siwak. Yang ketiga, ibu jari taruh di mana itu? Di bawah kepala daripada siwak. Ini pensil, ini cara ini. Kaifiatnya begini nih. Nih, kelingking tangan yang sebelah kanan. Ini pala siwak. Di bawah siwak ini, taruh di sini tuh. Kemudian tadi apa lagi? Jari manis, tengah, telunjuk taruh di atas siwak. Kemudian
Jempol taruh di mana jempol? Di bawah. Bawah. Nih, tuh. Begini tuh. Cara pegang siwak seperti ini tuh. Jangan lupa itu. Ini kelingking taruh di bagian paling bawah siwak. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk taruh di atas siwak. Kemudian ibu jari jempol taruh di mana nih? Bawah kepala siwak tuh. Begini nih tuh. Ini merupakan cara megangnya siwak seperti ini. Jangan ditiup, jangan. Pakai. Jadi sunnah seperti ini tuh. Sunnah jari kelingking taruh di bagian paling bawah siwak. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk taruh di bagian atas siwak. Kemudian ibu jari taruh di mana nih? Bawah kepala dari siwak kita tuh. Seperti ini bilang itu. Ini merupakan tata cara megang siwak yang sesuai sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan begini, bukan tuh, bukan begini. Sunnahnya begini itu. Sunnah seperti ini tata cara megang siwak. Nah sekarang bagaimana tuh cara gunain siwak tuh? Pas udah sampai mulut, jangan main gosok-gosok aja siwaknya tuh. Ada kaifiatnya tuh, jangan gini-gini aja, jangan. Itu ada kaifiatnya tuh. Kalau belum tahu nggak apa-apa, kalau udah tahu amalin nih cara kaifiat sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiyatu istimalihi, tata cara menggunakan siwak. Tadi megangnya udah. Sekarang tata cara mempergunakan siwak. Fil asnani, di gigi. Yang pertama adalah ardan, melebar dulu. Jadi bukan memanjang, melebar. Sama kaifiatnya seperti dokter gigi nyuruh kita sikat gigi. Seperti itu caranya tuh. Jadi udah diajarin oleh Rasulullah SAW tata cara bersiwak, tata cara menggosok gigi yang benar. Jadi melebar. Untuk gigi melebar, bukan panjang seperti ini, bukan, tapi melebar seperti ini. Wafil lisani tulan. Dan kalau lidah memanjang, lidah siwakin juga sama itu. Kan yang sering kita siwakin bukan lidah, tapi apa? Gigi seringnya. Lidah juga manjang dari depan sampai ke belakang siwakin tuh. Bagaimana kaifiatnya tuh? Wadzalika, kaifiatnya, tata caranya, bi an yabda'a bi janibi famihil aimani. Seseorang memulai dengan bagian sisi mulut yang sebelah kanan. Fayastawibahu fil asnani. Maka dia ratakannya di gigi-giginya al-ulya was sufla. Bagian atas, bagian bawah, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalamnya. Pertama mulai dari bagian sebelah kanan. Ini kaifat seperti ini tuh. Dari depan sini tengah nih. Tengah, kemudian jalanin tuh seperti ini. Turun naik kayak kita apa? Gosok gigi tuh begitu. Bukan begitu giginya, bukan tuh. Pelan-pelan tuh. Seperti ini tuh. Siwak taruh tengah, kemudian jalanin pelan-pelan. Dari bagian tengah kemudian ke bagian mana? Kanan tuh. Begini tuh ya. Atas bawah sampai sini. Udah selesai, bagian atasnya pindah ke bagian mana? Bawahnya, bawah gigi. Sama tuh, gituin lagi, jalan lagi tuh. Pindah ke bawahnya tuh. Balik ke mana lagi? Dari kanan dulu, tengah, kemudian kemana tuh? Ke arah sebelah kanan. Atas bawah, balikin lagi ke sini lagi, ke tengah lagi. Pindah kemana ini? Bagian bawah, bawah sama. Terus sampai kanan habis selesai, balikin lagi ke bagian tengah kita punya gigi. Kemudian thumma yaf'alu dzalika fi janibi famihil aisari. Kemudian seseorang melakukan hal tersebut pada sisi mulut yang sebelah kiri, sama kayak begitu. Jadi awalnya tengah, kemudian jalanin siwak kita atas bawah, terus sampai ke bagian mana nih? Gigi paling ujung selesai, balikin lagi. Sama kayak tadi itu seperti itu. Kemudian pindah ke mana? Bagian bawah gigi kita, sama jalanin lagi sampai bagian gigi yang sebelah kanan selesai, balikin lagi ke tengah. Kemudian bagian apa nih? Gigi yang sebelah kiri, sama kayak tadi, atas bawah terus selesai, balikin lagi ke tengah, kemudian pindah ke mana? Gigi yang paling bawah.
Itu kaifiat daripada apa? Bersiwak tuh. Baru kemudian lidah kita memanjang, depan, belakang, belakang, depan. Jadi kalau lidah bukan digituin, bukan, tapi digituin tuh. Kalau gitu salah tuh, bukan lidah. Lidah digituin, keluarin lidah kita, gituin tuh. Tuh. Insya Allah keluar roh kita gampang, insya Allah tuh. Bisa ngucapin kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Jadi lidah kita gituin tuh, memanjang dari bagian depan ke bagian belakang, dari bagian belakang ke bagian depan lagi. Pelan-pelan tapi jangan digituin. Gitu. Ledes. Makanya siwaknya sunnah dilembapin pakai apa itu? Air biar lembab, biar lembek tuh siwaknya itu, jadi nggak keras. Jangan lupa itu siwaknya itu dicuci per setiap kali pakai tuh. Jangan didiemin kayak wali gitu. Jelas ya? Jadi cara megang siwak tadi, kelingking tangan yang sebelah kanan di bawah, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk di bagian atas siwak, kemudian ibu jari di bagian bawah kepala daripada siwak kita. Cara gunain tadi itu melebar dari bagian gigi yang sebelah kanan, atas bawah melebar ya, atas bawah, atas dulu, baru kemudian bagian bawah selesai, pindah ke bagian sebelah kiri atas, balik lagi kemudian bagian kiri bawah. Kemudian apa lagi nih? Lidah memanjang. Kalau lidah bukan melebar, memanjang dari bagian lidah depan kita sampai bagian lidah belakang, balikin lagi ke dari belakang ke depan. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang berapa panjang siwak itu? Tuluhu, panjang siwak yusannu an la yazida ala shibrin. Sunnah siwak tidak lebih dari sejengkal. Wala yanqusu an arba'ati asabi'a. Dan sunnah siwak tidak kurang dari 4 jari. Jadi sunnahnya begitu tuh, panjang siwak. Panjangnya nggak lebih dari sejengkal. Kemudian juga panjangnya tidak kurang dari 4 jari. Itu merupakan siwak yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lebih dari sejengkal, kemudian jangan kurang dari 4 jari. Itu merupakan panjang siwak. Kemudian ada doanya itu, ad-du'a fi awwalihi, doa di awalnya. Sebelum mulai siwak tuh masih nempel di kita punya gigi itu, belum. Kalau pas mulai susah ngomongin kita. Nempel dulu sebelum kita jalanin siwak tersebut, baca doa ini. Doanya Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah gigiku dengan siwak ini. Allahumma ya Allah, bayyid, putihkanlah bihi dengan siwak ini asnani, gigiku. Wa syudda bihi lithati. Ya Allah, kuatkanlah dengan siwak ini lithati, gusiku. Wa tsabbit bihi lahati. Kokohkan ya Allah dengan siwak ini lahati, daging yang ada di bagian paling atas mulut kita, bagian atas langit-langit mulut kita. Kemudian wa afsih bihi lisani. Ya Allah, fasihkan dengan siwak ini lidahku. Kemudian wa barik li fihi. Ya Allah, berkahi pada mulutku ini, pagiku, berkahi aku fihi pada siwak ini. Wa athibni alaihi, berikan aku pahala atasnya, ya arhamar rahimin. Ini doa sunnah dibaca pada waktu sebelum kita memulai bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah,
Bayid putihkanlah bihi dengan siwak ini asnani gigi-gigi aku. Yang kedua minta kepada Allah wa syudda, ya Allah kuatkanlah bihi dengannya lithati gusiku. Yang ketiga watabbit bihi lahati, kokohkan ya Allah, kuatkan ya Allah dengan siwak ini lahati, daging yang ada di bagian langit-langit mulut atas. Wa absih bihi lisani, ya Allah fasihkan dengan siwak ini dahaku. Wa barik li fihi, berkahi aku padanya. Wa athibni alaihi, beri aku pahala atasnya. Ya arhamar rahimin. Ini sunnah dibacanya sebelum kita bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة
أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى حضرة النبي محمد